Awali saja ya pertemuan kita pada malam hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Baik hadirin ikhwan dan akhwati fiddin, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa masih kita panjatkan kehadirat Allah karena alhamdulillah sampai detik ini, khususnya di malam hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul kembali di majelis rutin kita seperti biasa, yakni dalam rangka untuk sama-sama melaksanakan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya sekaligus melanjutkan agenda dan kajian rutin kita seperti biasa. Yang mana pada pertemuan minggu yang lalu ya Bapak Ibu, kita telah memaparkan ya terkait salah satu materi kita mengenai bab sunnah Rasul. Oke, baik, sebelum kita lanjut ke poin yang berikutnya, karena sebagaimana informasinya tadi ya, pada pertemuan minggu lalu kita sudah sampai di subbab wazifah atau fungsi dan tujuan sunnah Rasul. Baik, mungkin kita akan murojaah dulu Bapak Ibu sekilas ya. Kita review kembali materi kita di pertemuan yang kemarin, di mana pada pertemuan sebelumnya setidaknya kita sudah sama-sama bisa memahami makna atau pengertian sunnah Rasul itu sendiri, baik secara bahasa atau menurut logat maupun menurut istilah Al-Quran. Yang mana kalau kita perhatikan kemarin ya, secara kaidah bahasa Arab istilah sunnah Rasul itu terbagi dalam dua kalimat. Yang pertama sunnah dan yang kedua adalah Rasul. Sedangkan sunnah itu mengandung 4 makna atau 4 pengertian. Yang pertama secara bahasa sunnah bisa bermakna tabiat yang artinya watak. Kedua dia juga bermakna sirah yang artinya adalah perilaku. Kemudian yang ketiga sunnah itu juga bermakna syariatun yang artinya adalah ketetapan atau peraturan. Serta yang terakhir sunnah itu bisa bermakna tariqah yang artinya adalah cara atau jalan hidup. Nah sedangkan Rasul ya itu bermakna utusan atau pesuruh. Nah sehingga kalau kita gabung kedua istilah ini, maka yang dimaksud dengan sunnah Rasul itu adalah watak utusan, perilaku utusan, ketetapan utusan, serta jalan hidup utusan. Nah ini secara bahasa. Nah kemudian yang namanya utusan tentunya ada yang mengutusnya. Makanya itu yang Allah tegaskan dalam ayat yang berikutnya, Quran surah Al-Isra ya, surah ke-17 ayat 77, bahwa yang mengutus ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah nyatakan kepada kita dalam ayat tersebut, sunnata man qad arsalna qablaka mir rusulina wala tajidu li sunnatina tahwila, sebagai sebuah syariat ya, di mana sunnah di sini diartikan syariat yang artinya adalah ketetapan. Man qad arsalna qablaka mir rusulina, terhadap rasul-rasul kami yang telah kami utus sebelum kamu Muhammad, kata Allah, wala tajidu li sunnatina tahwila, dan kamu tidak akan dapati perubahan bagi ketetapan kami itu, kata Allah. Jadi dalam konteks ayat ini ya, Allah ingin memberikan gambaran kepada kita bahwa ketetapan yang dibawa oleh seorang rasul ya, yakni seorang utusan itu sebagaimana ketetapan yang pernah dibawa oleh rasul-rasul sebelumnya, dan semua itu merupakan ketetapan Allah yang tidak mengalami perubahan ya. Sehingga kalau kita urai kemarin ya, dari ayat ini ada 3 poin yang mau kita jadikan sebagai catatan untuk memahami ya dan mendudukkan definisi atau makna dari sunnah Rasul itu sendiri. Jadi yang pertama Allah sebut dengan istilah sunnata man qad arsalna, sebagai sebuah sunnah terhadap orang yang kami utus ya. Berarti yang pertama adalah sunnah Rasul. Kemudian qablaka mir rusulina, sebelum kamu Muhammad dari rasul-rasul kami ya. Berarti banyak rasul atau para rasul ya, atau istilahnya sunnata rusul. Kemudian li sunnatina, yakni ketetapan kami, artinya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah sehingga di penghujung ayatnya Allah katakan wala tajidu tahwila, tidak ada perubahan terhadap ketetapan kami itu. Artinya apa? Ketetapan yang dibawa oleh seorang rasul
itu sebagaimana ketetapan Rasul-Rasul sebelumnya, dan itu merupakan ketetapan Allah yang tidak mengalami perubahan. Artinya apa? Sifatnya sama dan tetap. Ya, kalau kita ilustrasikan kurang lebih simbolnya begini, Pak. Ya. Nah, sehingga dari dalil ini setidaknya kita dapat memahami bahwa yang dimaksud dengan sunnah Rasul, ya, baik secara bahasa maupun menurut istilah Al-Quran tadi, yakni watak utusan, perilaku utusan, ketetapan utusan, atau jalan hidup utusan berdasarkan ketetapan Allah, ya, atau berdasarkan sunnatullah. Ya. Nah, kemudian ya, hal ini juga ditegaskan kembali oleh Allah. Salah satu dalilnya Quran surah An-Nisa, surah keempat ayat 26. Bahwa ternyata ya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sunnah-sunnah para rasul sebelumnya. Inilah yang Allah nyatakan dalam ayat ini, yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum. Ya, perhatikan ayatnya, Pak. Di sini Allah sebut dengan istilah sunan, ya. Sunan itu bentuk jamak dari kata sunnah. Jadi Allah hendak atau Allah ingin menerangkan hukum syariatnya kepadamu wahai Muhammad, dan menunjukimu sunnah-sunnah, yakni jalan-jalan hidup orang-orang sebelum kamu, yakni para nabi dan orang-orang soleh terdahulu. Jadi pada prinsip dasarnya, sunnah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW itu sebenarnya sunnah yang pernah dibawa oleh rasul-rasul sebelumnya. Nah, oleh karena itu ya, dari kedua dalil ini maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan sunnah rasul itu adalah watak, perilaku dan jalan hidup utusan berdasarkan sunnatullah. Nah, mana berarti contoh sunnah Rasul itu? Ya kurang lebih ini, seperti melakukan syahadat, ya, menegakkan sholat, kemudian menunaikan zakat, lalu yang berikutnya berpuasa di bulan Ramadan, kemudian haji ke Baitullah, dan contoh yang terakhir adalah menegakkan had atau menegakkan qisas. Ini contoh-contoh sunnah Rasul, ya. Artinya apa? Contoh-contoh perilaku yang dijalankan oleh utusan Allah itu berdasarkan ketetapan wahyu yang Allah berikan kepada mereka, ya. Sehingga dapat kita ambil catatan yang berikutnya bahwa semua rasul ya pada hakikatnya tidak memiliki arah dan tujuan hidup yang jelas sebelum mereka menerima risalah atau menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi sebelumnya. Itu yang Allah nyatakan juga dalam ayat yang berikut ini, Quran surah Ad-Duha, ya. Surah ke-93 ayat ke-7, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wajadaka dhalam fahada." Dan kami dapati engkau wahai Muhammad dalam keadaan dhal, dalam keadaan bingung. Artinya apa? Sebelum menerima wahyu, Rasulullah masih bingung dan buntu di dalam menghadapi kehidupannya. Dia belum tahu arah hidup yang jelas, ya. Beliau belum paham apa itu iman, belum paham apa itu sholat. Kenapa? Karena belum ada ketetapan dari Allah yang disampaikan kepada beliau. Sehingga fahada, kata Allah, dalam kondisi kebingungan dan kebuntuan dalam menghadapi dinamika kehidupan dunia tadi, maka Allah berikan petunjuk. Allah berikan hidayah melalui Al-Quran itu. Jadi dalil ini memberikan penegasan kepada kita bahwa semua para rasul itu sebenarnya tidak memiliki sunnah. Mereka hanya membawa sunnah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan ditegaskan lagi dalam ayat yang berikutnya, Quran surah Asy-Syura, ya, surah ke-42 ayat yang ke-52. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kunta tadrimal kitab walal iman." Dan sebelumnya kamu wahai Muhammad tidak mengetahui apakah Alkitab atau Al-Quran itu, dan kamu tidak tahu apakah yang dimaksud dengan iman itu, ya. Jadi Allah menyatakan kepada kita bahwa sebelumnya, artinya sebelum menerima wahyu dari Allah, maka Nabi Muhammad SAW tidak tahu apa itu ketentuan-ketentuan Allah, ya. Beliau belum mengenal Allah sama sekali, dan beliau belum tahu dan belum mengerti apa yang dimaksud dengan iman dan bagaimana menjadi seorang mukmin yang benar, ya. Tapi setelah menerima wahyu, fahada, akhirnya Rasulullah mendapatkan petunjuk. Rasulullah memiliki arah hidup yang jelas, ya, ini dia. Nah, baik, yang berikutnya, ya, dari beberapa dalil dan uraian yang kita ungkap tadi, maka kita juga dapat mengambil catatan Bapak Ibu bahwa sunnah Rasul itu berbeda dengan hadis, Pak, ya.
Karena hadis itu artinya berita, perkataan atau kisah, ya. Sedangkan sunnah Rasul adalah watak, perilaku dan jalan hidup utusan berdasarkan ketetapan Allah. Jadi beda dia. Makanya kalau hadis itu ada hadis dhaif, ada hadis palsu. Tapi kalau sunnah Rasul nggak ada yang dhaif, nggak ada yang palsu, ya. Ini salah satu contoh uraiannya, ya. Ini sebagai wawasan tambahan saja. Dimana kalau kita perhatikan berdasarkan kaidah mustalah hadis atau teori ilmu hadis, hadis itu bisa terbagi dalam beberapa, ya, kriteria, Pak. Yang pertama bisa ditinjau dari sanadnya, ada namanya hadis maqtu', hadis mauquf, hadis marfu' dan hadis qudsi. Jika ditinjau dari perawinya ada namanya hadis mutawatir, ya. Hadis mutawatir ini artinya hadis yang cukup populer, diriwayatkan oleh beberapa perawi. Sedangkan hadis ahad, hadis yang sifatnya hanya satu periwayat. Kemudian ada hadis gharib, hadis aziz dan hadis masyhur. Nah, sebaliknya kalau ditinjau dari statusnya, ini yang cukup terkenal, ada hadis mardud, ya, artinya hadis yang tertolak, dan ada hadis makbul yang diterima. Mana contohnya? Itulah hadis sahih yang sering kita kenal, ya, hadis hasan. Kemudian ada juga namanya hadis nasikh wal mansukh. Ya, kemudian ada juga hadis yang sifatnya tertolak, ya. Itu karena beberapa perawinya atau bisa juga karena unsur sanadnya. Ada hadis mu'allaq, hadis mursal, mu'dal, munqati', ya. Ada hadis maudu, hadis mungkar, hadis matruk dan sebagainya macamnya, ya. Nah, ini contoh-contoh hadis, Pak, ya. Kalau kita tinjau berdasarkan beberapa kriterianya, ya. Artinya apa? Hadis itu bersifat relatif, ya. Ada hadis yang benar, ada hadis yang palsu, ada hadis yang lemah. Tapi kalau sunnah Rasul tidak ada yang lemah, tidak ada yang palsu. Kenapa? Karena landasannya, dasarnya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ketika Rasulullah menegakkan salat, berarti itulah yang dimaksud dengan sunnah Rasul. Ketika Rasulullah mencontohkan bagaimana berzakat, bagaimana berpuasa di bulan suci Ramadan, bagaimana menunaikan ibadah haji, maka itu semua adalah rangkaian dari sunnah Rasul. Kenapa? Karena sunnah Rasul itu merupakan segala bentuk perilaku yang dibuat oleh Rasul berdasarkan apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, baik, yang berikutnya, ya. Yang kedua yakni makanah atau eksistensi dan kedudukan dari sunnah Rasul. Karena sunnah Rasul merupakan perilaku utusan berdasarkan ketentuan Allah, maka secara otomatis kedudukannya menegaskan pengertian tadi. Inilah yang Allah nyatakan salah satu dalilnya di dalam Quran surah Al-Ahqaf, ya. Surah ke-46 ayat ke-9. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kuntu bid'am minar rusul." Tegaskan dan sampaikan kepada mereka umatmu wahai Muhammad, aku ini bukanlah rasul yang bid'ah. Artinya aku bukanlah rasul yang baru pertama kali ada di muka bumi. Akan tetapi aku hanyalah seorang rasul dari sekian banyak rasul yang pernah diutus oleh Allah ke dunia ini. Kemudian nyatakan juga kepada mereka, wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum, dan aku sendiri tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan juga terhadap kalian, kata Nabi. In attabi'u illa ma yuha ilayya, akan tetapi aku hanya mengikuti apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepadaku, kata Nabi. Jadi ayat ini memberikan penegasan kepada kita bahwa pada prinsip dasarnya Rasul itu hanyalah mengikuti wahyu. Artinya apa? Apa yang dibuat oleh Rasul, apa yang dilakukan dan dicontohkan oleh Rasul itu berdasarkan ma yuha ilayya, apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepada beliau. Nah, maka secara otomatis dapat kita ambil kesimpulan bahwa keberadaan sunnah Rasul itu adalah sebagai penerapan, ya, atau dalam kata lainnya sebagai aplikasi dan implementasi dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau bisa kita ilustrasikan, wahyu atau Al-Qur'an itu adalah teorinya atau konsepnya, sedangkan sunnah Rasul adalah prakteknya atau contoh konkretnya. Nah, kemudian ditegaskan kembali, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 80, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan, may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa saja yang mengikuti atau mentaati Rasul,
berarti dia telah mengikuti dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah ayat ini memberikan sebuah petunjuk dan penegasan kepada kita, Allah dan Rasulnya nggak bisa dipisahkan. Karena siapa saja yang menunjukkan ketaatannya kepada Rasul, ya, artinya secara teknis berarti dia telah menunjukkan ketaatannya kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasul dalam rangka mengimplementasikan dan mempraktekkan ajaran Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini. Jadi cukup jelas ya Bapak Ibu. Jadi kedua dalil ini sederhananya memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwa eksistensi atau kedudukan dari sunnah Rasul itu adalah sebagai penerapan, ya, atau bahasa lainnya sebagai implementasi dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, salah satu istri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sering kita kenal dengan istilah Aisyah, ya, beliau juga pernah menyatakan ya dalam salah satu riwayat ketika beliau ditanya oleh para sahabat bagaimana perilaku ya atau bagaimana akhlak Rasul, maka beliau menjawab bahwa akhlak Rasulullah itu adalah Al-Qur'an, ya. Beliau menyatakan kana khuluquhul Qur'an yarda liridahu wa yaskhatu lisakhatihi. Akhlak Rasul itu adalah Al-Qur'an. Dia menyukai apa yang disukai oleh Al-Qur'an dan dia membenci ya apa yang dibenci oleh Al-Qur'an. Jadi ini langsung pernyataan atau statement dari istri Rasul sendiri ya. Ketika beliau ditanya, bagaimana akhlak dan kebiasaan Rasul ya? Beliau menjawab bahwa akhlak dan kebiasaan Rasul itu adalah wahyu ya. Jadi bisa kita analogikan juga bahwa Rasul itu Quran berjalan, Pak. Ini dia. Kalau Quran yang ada di hadapan kita sekarang itu kan sifatnya masih abstrak, gaib dia, masih berupa konsep atau teori. Namun ketika konsep tadi dipraktekkan ya, diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, barulah dia menjadi nyata ya. Maka itulah yang dimaksud tadi dengan sunnah Rasul ya. Nah, sehingga dapat kita ambil kesimpulan Bapak Ibu ya, bahwa keberadaan atau eksistensi dari sunnah Rasul itu adalah sebagai aplikasi atau penerapan dari ajaran Allah Subhanahu wa taala ya. Yang mana ya, catatannya tadi bahwa kalau kita ibaratkan Al-Qur'an itu adalah teorinya, maka sunnah Rasul itu adalah merupakan contoh prakteknya. Baik, sampai di sini kira-kira cukup jelas Bapak Ibu. Ini kita murajaah saja ya Pak, kita review kembali materi kita minggu lalu ya, dalam rangka penyegaran ya, sekaligus pendalaman terkait apa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Nah baik, kita lanjut ya. Nah ini ya ilustrasinya Bapak Ibu. Jadi ini gambar desain rumah ya, dengan bangunan jadinya ya. Itu yang kita analogikan tadi. Kalau Al-Quran itu adalah gambar kerjanya atau berupa desain kehidupan, maka sunnah Rasul itu adalah bangunan nyatanya ya. Jadi ini ya Bapak Ibu, ini namanya desain bangunan. Nah kalau bisa kita ilustrasikan tadi, desain inilah Al-Quran itu ya. Dia berupa teori, berupa tulisan, berupa konsep. Tapi ketika teori tadi diwujudkan dalam kehidupan nyata ya, menjadi asli dia dalam bentuk aktivitas, maka itulah yang dimaksud dengan sunnah Rasul ya, bentuk nyatanya. Nah baik, yang selanjutnya adalah wazifah ya, atau fungsi dan tujuan dari sunnah Rasul. Nah karena sunnah Rasul tadi kedudukannya sebagai penerapan, maka secara otomatis ya, dia menjelaskan bagaimana penerapan itu dalam kehidupan umat manusia. Nah inilah yang Allah nyatakan ya, salah satu dalilnya Quran surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 44. Mari kita perhatikan dan simak lagi ya ayatnya Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaika dzikra." Dan telah kami turunkan kepadamu Muhammad az-zikra, yakni Al-Qur'an, untuk apa? Litubayyina linnas, supaya kamu wahai Muhammad menjelaskan atau menerangkan kepada semua umat manusia ma nuzzila ilaihim, apa yang telah Allah turunkan kepada mereka, kata Allah. Nah agar apa? Wala allahum yatafakkarun, supaya mereka bisa
berfikir, supaya mereka bisa paham bagaimana menjalankan wahyu tadi. Ya. Jadi kalau kita ambil stressing point dari ayat ini, ya Bapak Ibu, di sini dia litubayyina linnas, bahwa fungsi atau tujuan dari sunnah Rasul itu adalah dalam rangka menjelaskan, ya, atau menerangkan kepada umat manusia bagaimana cara menjalankan wahyu Allah. Artinya apa? Dengan adanya Rasul tadi, umat ini bisa paham, Pak, bagaimana menjalankan sholat, ya kan? Bagaimana menutup aurat, bagaimana bermuamalah dengan kehidupan tetangga masyarakat, ya. Jadi manusia bisa paham. Makanya Allah nyatakan wala'allahum yatafakkarun, supaya nalar mereka bisa jalan, ya, di dalam melaksanakan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala tadi dalam kehidupan mereka, kata Allah. Wala'allahum yatafakkarun, supaya logika mereka bisa menerima ajaran Allah itu, ya. Jadi enggak ngambang dia di dalam memahami dan melaksanakan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia. Nah, kemudian ditegaskan lagi, ya. Salah satu dalilnya dalam Quran surah Al-Maidah, surah kelima ayat 15. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab," ya. Ya, ini orang-orang yang telah diberikan kitab Allah sebelumnya berupa Taurat dan Injil. Apa Allah katakan? Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang utusan kami, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk apa? Yubayyinu lakum, untuk menjelaskan kepada kalian semua katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab, menjelaskan kebanyakan dari isi kitab-kitab Allah yang telah Allah turunkan sebelumnya, yang banyak kalian sembunyikan. Artinya apa? Ayat ini memberikan sebuah indikasi kepada kita, Bapak Ibu, bahwa sepeninggal Nabi Musa dan Nabi Isa bin Maryam banyak terjadi penyimpangan terhadap ajaran Allah itu, ya. Banyak ayat-ayat dan kebenaran Taurat dan Injil yang disembunyikan dan dibiarkan. Akhirnya apa? Diutus kembali Nabi Muhammad SAW dalam rangka untuk menjelaskan apa yang dibiarkan dan disembunyikan itu. Kemudian kata Allah, wa ya'fu an katsir, ya. Dan banyak aturan-aturan Allah yang terabaikan itu yang dijelaskan kembali oleh Rasul, ya. Supaya apa? Supaya semua aturan Allah itu benar-benar bisa berjalan secara maksimal dan secara utuh dalam setiap aspek hidup dan kehidupan manusia pada masa itu, ya. Jadi ayat yang kedua ini mengkonfirmasi, ya, atau menegaskan ayat sebelumnya, di mana stressing pointnya di sini yubayyinu lakum. Jadi fungsi atau tujuan Rasul itu diutus oleh Allah ke tengah-tengah umat manusia, yakni dalam rangka sebagai bayyinah, ya, yakni menjelaskan dan menerangkan bagaimana cara memahami dan melaksanakan Al-Quran itu. Ini dia. Jadi Rasulullah mencontohkan, ya, dan mempraktekkan di tengah-tengah kehidupan umat manusia, sehingga akhirnya ajaran Allah itu menjadi gamblang, ya. Sehingga bukan hanya Rasul saja yang bisa mempraktekkan, ya, tetapi para sahabat, para tabi'in, dan kepada siapa saja yang mau mengikut dan mencontoh Rasul, akhirnya bisa menjalankan ajaran Allah itu dalam aspek kehidupan mereka. Ini dia. Makanya Rasulullah sendiri, ya, juga menyatakan kepada kita bahwa pada prinsip dasarnya Rasul itu hanya menjelaskan wahyu, Pak. Kalau bukan wahyu, nah Rasulullah tidak berani mengada-ngada. Bahkan Rasulullah memberikan sebuah teguran keras kepada siapa saja umatnya, pengikutnya, yang menyatakan sesuatu dari Rasul, padahal Rasulullah tidak pernah menyatakan itu, ya. Atau dalam bahasa lainnya, berdusta atas nama Rasul, ya. Inilah yang beliau nyatakan, ya, dalam salah satu ungkapannya, la taktubu anni syai'an illa Qur'an. Janganlah kamu menetapkan atau menuliskan sesuatu yang keluar dari lisanku kecuali Al-Qur'an. Wa man kataba anni ghairal Qur'an falyamhu. Maka siapa saja yang menuliskan atau menetapkan sesuatu dariku selain Al-Qur'an, maka hendaklah ia menghapusnya. Makanya kalau kita perhatikan, Pak, dalam sejarah, ya,
itu sepeninggal Nabi Muhammad banyak ya, berkembang dan bertebaran hadis-hadis yang dinyatakan dari Rasul. Tapi ternyata di zaman Abu Bakar itu banyak yang dibakar, banyak dihapuskan. Kenapa? Karena itu akan menyebabkan berbagai macam polemik ya. Jadi di zaman kekhalifahan Abu Bakar Siddiq pernah terjadi ya, penghapusan atau pembakaran ya, buku-buku atau tulisan-tulisan yang dinisbatkan hadis dari Rasulullah ya. Tapi sepeninggal itu berkembang lagi hadis-hadis sampai sekarang ya. Itu yang kita contohkan tadi. Ada hadis dhaif, ada hadis maudhu, hadis palsu dan sebagainya macamnya. Karena yang namanya hadis perkataan, Pak. Perkataan itu kan bisa berkembang, bisa bertambah, bisa berkurang, macam-macam. Makanya Rasulullah menegaskan dalam penjelasan ini, jangan sampai kita mengada-ngada atas nama Rasul ya. Kita katakan itu dari Rasul, sementara Allah dan Rasulnya tidak pernah menyatakan hal yang demikian. Sehingga dari penjelasan ini kita juga dapat mengambil catatan sebagai pemahaman, kita harus teliti, Pak ya. Kita harus tabayun ya. Kita harus meng-cross check kalau ada hadis-hadis yang dinisbatkan dari Rasul sementara dia bertentangan dengan nilai-nilai wahyu atau ajaran Allah itu sendiri. Nah ini dia. Oke, baik ya, dari ketiga dalil ini maka dapat kita ambil kesimpulan Bapak Ibu bahwa fungsi atau tujuan dari sunnah Rasul itu yakni dalam rangka menjelaskan makna dan pelaksanaan dari ajaran Allah Subhanahu wa taala ya, atau pelaksanaan Al-Qur'an. Baik, sampai di sini kira-kira cukup jelas? Sampai di sini ya materi kita minggu lalu. Baik, sebelum kita lanjut Bapak Ibu, mana tahu ada yang masih belum terpahami atau mungkin masih kurang jelas, kita persilakan. Tapi kalau tidak ada, kita lanjut. Ada dari Ibu-ibu? Enggak ada, berarti cukup jelas Bu ya. Alhamdulillah. Dari Bapak-bapak, ada pertanyaan? Raffi atau Pak Saripudin? Pak Syarul? Cukup jelas ya? Oke, baik ya. Kalau memang sudah cukup jelas, kita lanjut poin yang berikutnya. Nah, dari fungsi tadi, maka kita juga dapat mengambil beberapa catatan Bapak Ibu bahwa yang namanya Nabi Muhammad SAW itu tidak berani merekayasa sesuatu yang memang tidak ada keterangannya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ini catatan yang pertama. Allah nyatakan dalam Quran surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 203 ya. Di mana kalau kita perhatikan ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza lam ta'tihim bi ayah." Dan apabila kamu tidak membawa satu ayat pun kepada mereka wahai Muhammad, qalu ya. Mereka berkomentar, "Laula jtabaitaha." Mengapa tidak kau buat saja ayat itu Muhammad ya. Jadi ini gambaran tentang respon sebagian orang-orang Quraisy di zaman Nabi ya. Jadi ketika mereka menanyakan sesuatu kepada Rasul ya, sedangkan tidak ada dan belum ada wahyunya dari Allah, maka Rasulullah diam. Rasulullah tidak berani mengada-ngada, tidak berani membuat-buat keterangan kalau tidak ada ketentuannya dari Allah. Nah, apa kata mereka? Laula jitabaitaha. Kenapa kok enggak dibuat saja? Maka tegaskan kepada mereka wahai Muhammad, "Qul innama attabi'u ma yuha ilayya mir rabbik." Tidak, aku hanya mengikuti apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepadaku. Ya. Baik, dapat semua ayatnya Bapak Ibu? Cukup jelas ya, Quran surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 203. Jadi ketika Rasulullah diminta untuk membuat-buat ayat atas nama Allah, Rasulullah tidak berani, Pak. Ya. Kenapa? Karena Rasul hanya mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah. Artinya apa? Kalau tidak ada petunjuknya, tidak ada keterangannya dari Allah, Rasulullah tidak berani menyampaikan. Ya. Tadi dia. Nah, kemudian yang kedua, bahwa Rasul itu juga tidak berani mengganti, Pak. Ya. Merevisi ya, atau istilah sekarang melakukan amandemen. Kalau Allah sudah menyatakan sesuatu A,
beliau ganti jadi B, itu tidak berani dilakukan oleh Nabi. Ini yang dinyatakan oleh Allah dalam Quran surah Yunus ya. Surah ke-10 ayat ke-15. Qul, katakan kepada mereka Muhammad, ma yakunu li an ubaddilhu min tilqa'i nafsi. Tidaklah pantas bagiku untuk mengganti wahyu Allah itu dari diriku sendiri ya, menurut kemauan pribadiku. Akan tetapi attabi'u illa ma yuha ilayya. Aku semata-mata hanya mengikuti apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepadaku ya. Jadi kalau tadi yang pertama tidak berani membuat-buat ya, tidak berani merekayasa, yang kedua ini tidak berani mengganti, Pak. Jadi kalau sudah Allah nyatakan sholat itu 5 waktu, ya udah, itu yang disampaikan dan dicontohkan oleh Nabi. Gak berani Nabi mengganti jadi 3 saja, 3 waktu, atau ditambah jadi 6 waktu. Kenapa? Karena ketentuan dari Allah cuma 5 waktu ya. Dan begitu juga contoh perintah-perintah yang lainnya. Jadi kan ayat ini juga sebenarnya memberikan gambaran tentang respon serta komentar orang-orang musyrikin Mekah, Pak, pada masa itu. Karena mereka merasa terganggu dengan dakwah Rasul, yang mana dakwah Rasulullah itu terkesan menyalahkan tradisi mereka pada masa itu. Jadi seolah-olah ajaran yang mereka buat selama ini ya, yang diwariskan oleh nenek moyang mereka secara turun-temurun, dianggap salah dalam pandangan ajaran Allah. Jadi mereka menyatakan, gantilah Muhammad ya, rubah ketentuan itu karena nggak cocok dengan tradisi kami. Tapi apa jawaban Nabi? Tidak, aku tidak pantas mengganti dan merubah apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena aku hanya mengikuti apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepadaku ya. Nah, kemudian yang terakhir ya, Rasulullah SAW tidak berani memanipulasi ya. Jadi kalau Allah sudah mewahyukan A, maka itulah yang disampaikan oleh Rasul kepada umat. Ini yang Allah nyatakan dalam salah satu ayatnya Quran, surah Al-Haqqah ya, surah ke-69 ayat 44 sampai dengan 46. Bahkan Allah menggunakan kalimat ancaman, Pak, kepada Nabi. Kalau Rasul ya, atau Nabi tadi berani mengada-ngada atas nama kami, kata Allah. Inilah yang Allah nyatakan, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin. Seandainya dia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengada-ngada sebahagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian kami benar-benar potong urat tali jantungnya, kata Allah. Nah, kira-kira apa maksudnya itu, Bapak Ibu? Kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian kami potong urat tali jantungnya. Kalau dalam masyarakat kita, kan terkadang pernah kita lihat itu ya, ketika seseorang mengancam, ya kan? Apa maksudnya itu, Pak? Ya, kalau berani macam-macam, ku matikan, ya kan? Putus, hilang nyawa, ya kan? Itulah bahasa Quran itu ya. Kami potong urat tali jantungnya. Artinya apa? Ku matikan, kata Allah. Bahasa kita. Kalau dia berani mengada-ngada apa yang tidak diwahyukan oleh Allah. Jadi Rasul saja nggak berani, Pak. Kalau nggak ada wahyunya, Rasul diam. Kalau Allah menghalalkan, itu yang dihalalkan oleh Rasul. Sebaliknya, kalau Allah mengharamkan sesuatu, maka itu pula yang diharamkan oleh Rasul. Jadi Rasul tidak berani mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah atau sebaliknya. Bahkan ada salah satu ayat di dalam Quran surah At-Tahrim ya. Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia mengharamkan sesuatu yang dihalalkan ya. Mungkin sebagian besar Bapak Ibu juga sudah pernah mendengar ayatnya. Lima tuharrimu ma ahlallah. Wahai Nabi, kata Allah, kenapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Karena semata-mata hanya ingin mencari keridhaan istrimu atau pasanganmu ya. Jadi Rasulullah saja pernah keliru, Pak. Namun akhirnya
ditegur dan diingatkan oleh Allah, ya. Jangan sampai dia mengada-ngada sesuatu yang bertentangan atau menyelisih dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan Allah ancam dalam ayat ini. Kalau Rasul berani, laqata'na minhul watin. Kami matikan dia, kata Allah, ya. Kami putuskan atau kami potong urat tali jantungnya, ya. Artinya apa? Enggak selamat Nabi kalau dia berani berbohong dan berdusta atas nama Allah. Nah, uniknya hari ini malah pengikut Rasul yang berani mengada-ngada, Pak. Iya kan? Itulah contohnya hadis palsu, hadis mungkar, hadis maudhu. Itu kan salah satu contoh bukti. Banyak di antara para pengikut-pengikut sepeninggal Rasul yang mengada-ngada atas nama Allah dan Rasulnya. Makanya hari ini banyak berkembang hadis-hadis, Pak. Itu yang kita katakan tadi, bukan berarti kita menolak hadis, tidak. Artinya kita harus selektif, Pak, dalam memandang hadis itu. Jadi kita tidak boleh menerima hadis itu secara mentah-mentah dan tidak juga boleh menolaknya secara mentah-mentah. Jadi harus ada proses tabayun, klarifikasi. Apakah hadis-hadis yang berkembang itu atau yang kita terima itu sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Ya, kenapa? Karena Rasul tidak mungkin statementnya, pernyataannya bertentangan dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini Bapak Ibu, kira-kira bisa dipahami? Jadi ini catatan tambahan saja ya untuk menegaskan fungsi tadi, ya. Bahwa Rasul itu fungsinya semata-mata dalam rangka menjelaskan makna, ya, atau pemahaman dan pelaksanaan dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya ya, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW, apakah semua yang diucapkan oleh Nabi itu wahyu? Ya. Kita ambil salah satu contohnya ketika beliau berkomunikasi dengan istrinya, ya, atau dengan anak dan cucunya. Apakah semua yang diucapkan Rasul itu adalah wahyu? Tentu tidak. Artinya apa? Ada perspektif lain atau dimensi lain yang bisa kita pahami dan kita lihat dari sosok Nabi Muhammad SAW itu sendiri, ya. Nah, inilah yang digambarkan dalam poin muqaranah, yakni perbandingan, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, salah satu dalilnya Quran surah Al-Kahf, ya. Surah ke-18 ayat 110, ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ada dua dimensi atau ada dua sudut pandang yang dapat kita lihat sebagai sebuah pemahaman di dalam menyikapi, ya, kepribadian Rasul itu sendiri, ya, atau kepribadian Nabi Muhammad SAW. Baik, mari sama-sama kita perhatikan dan simak ayatnya, Bapak Ibu. Allah berfirman, "Qul innama ana basyarum mislukum." Katakan atau tegaskan kepada mereka, wahai Muhammad, innama ana basyar. Sesungguhnya aku ini hanya manusia biasa. Saya ini hanya manusia, kata Nabi. Mislukum, yang sama seperti kalian, ya, atau bahasa sederhananya sama kayak kita, Pak. Akan tetapi apa? Yuha ilayya, beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana isi atau esensi dari wahyu tadi, ilahukum ilahu wahid. Umat manusia diseru dan diajak untuk kembali kepada Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Jadi ayat ini cukup tegas memberikan sebuah petunjuk kepada kita bahwa Rasulullah diminta oleh Allah untuk menyampaikan kepada umat manusia bahwa Rasul itu bukan makhluk jadi-jadian, ya. Bahwa beliau itu adalah basyarum mislukum, manusia biasa sama seperti kita, ya kan? Rasulullah lapar, kita lapar nggak? Sama, ya kan? Kita kadang ngantuk, capek, Rasul, ya. Kita dilahirkan dari rahim seorang ibu, Rasul sama, ya. Nggak ada dia lahir dari batu permata, ya. Atau kayak cerita Sun Gokong. Dari mana lahirnya, Pak? Dari batu, ya kan? Jadi tegaskan kepada mereka Muhammad bahwa sebenarnya kehidupan yang dijalani oleh Rasul pada masa itu, ya, sama seperti kehidupan kita jalani. Nah, cuma bedanya yuha ilayya.
Rasulullah menerima sebuah mandat atau sebuah wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umat manusia. Nah, artinya apa? Dari ayat ini atau dari dalil ini Bapak Ibu, kita dapat mengambil sebuah pemahaman bahwa di satu sisi ya, Nabi Muhammad SAW itu adalah sebagai utusan Allah. Nah, di sisi lain beliau juga sebagai basyarum mislukum, sebagai manusia biasa seperti kita, Pak, ya kan? Beliau butuh makan, beliau butuh minum, ya. Kadang beliau ke pasar untuk memenuhi kebutuhannya, ya kan? Beliau juga menggunakan tunggangan, ya kan? Alat transportasi kemana-mana beliau naik unta, ya kan? Nah, itu sisi manusiawinya, basyarunnya, ya. Makanya Rasulullah pun menegaskan kepada kita ya dalam salah satu ungkapan, "Idza amartukum bi syai'im min dinikum." Wahai umatku, kata Nabi, jika kuperintahkan kepada kalian sesuatu mengenai agamamu, artinya mengenai wahyu Allah atau ajaran dan aturan Allah, fakhudhu bihi, maka ambillah sesuatu itu. Artinya apa? Ikuti. Tapi sebaliknya, wa idza amartukum bi syai'in min ra'yi, jika aku perintahkan sesuatu mengenai pendapatku, ya, artinya menurut persepsiku, fa innama ana basyar, maka ketahuilah oleh kalian, aku ini juga manusia. Nah, artinya apa? Penjelasan Rasul ini sebenarnya menyikapi salah satu fenomena yang pernah terjadi ya di zaman Rasul pada masa itu ya. Ketika Rasulullah hijrah ke Yasrib, hijrah ke Madinah, ternyata beliau melihat di antara para sahabat itu yang melakukan penanaman kurma dengan metode okulasi ya. Okulasi itu artinya mengawinkan antara satu kurma dengan kurma yang lain ya. Atau kalau dalam bahasa lainnya kurma jantan dengan kurma betina, Pak. Jadi orang-orang Madinah itu biasa melakukan metode penanaman seperti itu untuk mendapatkan hasil yang bagus. Nah, jadi dilihat oleh Rasul ya. Kemudian mereka ditegur ya oleh Nabi, "Kenapa kalian buat begitu? Kenapa kok nggak dibiarkan alami saja dia? Tanpa proses perkawinan. Kalau istilah biologinya, tanpa proses okulasi ya." Nah, apa jawaban mereka? "Ya Rasul, kami sudah biasa melakukan seperti ini supaya kami mendapatkan hasil tanaman yang bagus, hasil panen yang maksimal." Nah, kemudian karena mereka menganggap yang menyatakan ini adalah Nabi, akhirnya mereka ikuti, Pak. Mereka tinggalkan kebiasaan yang sebelumnya, mereka buat alami saja. Nah, selang beberapa waktu ya, digambarkan dalam literatur hadis itu beberapa bulan, akhirnya hasil panennya nggak sesuai dengan yang diharapkan. Akhirnya datang lagi Nabi ya. "Kenapa kok bisa begini hasilnya?" "Inilah Rasul, kami mengikuti pendapatmu." Ya. Nah, makanya beliau menyatakan, "Antum a'lamu bi amri dunyakum." Nah, kalau gitu kalianlah yang lebih ngerti, kata Nabi. Ya. Artinya apa? Kalau mengenai wahyu, mengenai ajaran Allah, ikuti apa kata Nabi. Tapi kalau mengenai perkara dunia yang tidak ada wahyunya, ana basyarum mislukum, aku ini juga manusia. Ya, contoh sederhana begini, Pak, kayak malam ini. Kalau kita mau bertanya mengenai materi ajaran Quran ini ya, mengenai wahyu Allah, silakan boleh tanyakan. Tapi kalau nanya bagaimana cara perbaiki AC, cara betuli TV, jangan tanya sama saya. Tanya sama ahlinya. Nah, itu contoh dari Nabi, Pak. Jadi kalau yang diperintahkan, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad itu mengenai wahyu Allah, mengenai ajaran Quran, maka ikuti, fakhudhu bihi, ambil perintah itu. Tapi kalau mengenai pendapat Nabi, ya, artinya dalam perkara dunia, nah itu sifatnya relatif, ya. Karena Nabi juga manusia, Pak. Ya. Jadi kalau kita ambil, ya, sebagai sebuah gambaran dalam bentuk skema, ya. Nah, kalau ini Nabi Muhammad, ya, Bapak Ibu, di satu sisi kita dapat melihat bahwa Nabi Muhammad itu, ya, memiliki ro'yu, pemikiran, ya. Itu yang kita contohkan tadi. Artinya beliau juga memiliki pendapat, ya kan? Ketika beliau makan, makanan apa yang beliau cari, Pak? Ya, kebiasaan atau budaya orang Arab lah. Makanannya apa menunya? Ya. Bisa daging kambing, bisa gandum, ya kan, Pak? Bisa kurma, bisa roti, ya kan, Pak?
Kalau kita dikasih gandum gimana Pak? Nggak cocok lidahnya ya kan? Karena sisi manusiawinya Nabi pada masa itu yang cocok, ya kan? Itulah menurut ra'yu Nabi, ya. Menurut perspektif Nabi pada masa itu, ya. Karena makanan pokok pada masa itu ya gandum, ya, atau kurma. Makanya hukum zakat pun sampai dengan hari ini Bapak Ibu itu masih menggunakan metode kias. Karena Rasul itu zakatnya pakai gandum, sedangkan kita pakai beras. Kalau mau murni ngikut Rasul harus pakai gandum, atau paling nggak pakai kurma, ya kan? 2,7 on kurma berapa sekarang Pak? Ya jangan kalibrasinya pakai beras. Kalau kalibrasinya pakai beras paling 30.000, ya kan? Tapi coba kurma 2,7 on berapa? Iya. Bisa sampai cepek limpol, ya kan? Itu deh. Hah? Kurma murah ya. Ya makanya para ulama pun membuat kaidah makanan pokok yang biasa dimakan. Jadi menggunakan metode kias. Ya. Kalau memang mau murni mengikut Rasul itu tadi, ya. 1 sak kurma, ya kan? Atau 1 sak gandum. Nah, itu yang dicontohkan Nabi. Karena kalau kita katakan di Indonesia ini, apalagi di Medan, yang namanya kurma itu kadang udah jadi budaya juga Pak ya. Udah banyak dikonsumsi oleh masyarakat kita. 1 kotak itu bisa 60.000 dah. Itu paling berapa beratnya itu? Hanya beberapa on saja. Ini ya. Bahkan 5 on ya kan. Udah mahal-mahal sekarang. Apalagi kurma ajwa itu. Kurma yang mahal itu. Kurma anggur. Nah ini contohnya Pak ya. Jadi ada sisi manusiawinya Rasulullah itu memiliki pemikiran, pendapat, perspektif, ya. Nah, sedangkan di sisi lain bahwa Nabi Muhammad itu menerima wahyu. Jadi ada petunjuk yang beliau dapatkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah secara konkretnya yakni Al-Qur'anul Karim, ya. Yang sudah beliau wariskan kepada kita sampai sekarang. Lebih kurang 6.236 ayat, itu semua wahyu dari Allah. Nah, ketika kita melihat dalam perspektif ya bahwa beliau itu memiliki ra'yu, pemikiran, pendapat, maka itulah yang dikatakan oleh Allah tadi sisi manusiawinya, Pak. Sisi basyarunnya, ya. Jadi ketika beliau makan, beliau cari makanan A. Nah, itu sisi manusiawinya. Ketika Rasul ngantuk, dia mungkin akan cari tempat istirahat, ya. Dia akan tidur. Kalau kita lihat secara literatur hadis yang berkembang selama ini, Rasulullah biasa tidur di mana, Pak? Alas tidurnya, ya pelepah tamar, ya kan? Kayak tikar zaman dulu lah. Nah kira-kira zaman sekarang siapa yang ikut Rasul? Ada nggak? Sekarang udah spring bed, ya kan? Udah canggih-canggih sekarang, ya kan? Alas tidur. Udah pakai AC pula, ya kan? Kalau mau ngikut Rasul, Pak, nah itu dia. Pakai tikar, makanya Rasul asal bangkit dari tidurnya nampak bekas alas tidurnya itu. Kalau sekarang kita contoh gimana, Pak? Mungkin banyak bapak ibu yang ngeluh masuk angin, ya kan? Langsung tidur beralaskan tikar, ya kan? Ya kalau kita lihat museum Rasul itu, Pak, peninggalan Rasul itu nampak itu replika rumah Rasul itu, betapa sederhananya. Padahal beliau itu adalah kepala negara, pemimpin umat, ya, pada masa itu. Nah ini dia basyarun, jadi sisi manusiawinya, ya. Nah karena beliau memiliki sisi manusiawi, maka itulah yang Allah nyatakan tadi bahwa, ya, kalau kita perhatikan ayat berikutnya dulu, bahwa dia itu mislukum, sama seperti kita, Pak, ya kan? Tapi kalau beliau menerima wahyu dari Allah, mendapatkan ajaran Allah, maka itulah kedudukan Nabi Muhammad sebagai Rasul, sebagai utusan. Kalau yang tadi manusiawi, ya. Artinya kalau Rasul, ya, kemana-mana naik unta, itu sisi basyarunnya, manusiawinya, atau sebagai Rasulnya, Pak?
Iya, basyarunnya. Artinya kalau Rasul naik unta, kita harus ikut naik unta, cuman apa? Gawat kita ya kan. Mau pergi ngaji ke Masjid Nurul Huda naik unta. Mau cari unta di mana? Ya kan? Unta sekarang lebih mahal, Pak, ya kan? Daripada Suprapit itu. Unta 35 juta, ya kan? Satu ekor itu. Itu kalau kereta seharga apa itu, Pak? Udah NMAX ya kan? Kereta masih Suprapit ya kan? Nah, itu basyarunnya. Ya, silakan Mas. Jadi artinya apa? Kalau yang dibuat dan dicontohkan oleh Rasul itu ya dalam bentuk sisi manusiawinya, maka itu tidak ada sebenarnya ketentuan secara spesifik untuk diikuti, untuk ditiru. Ya. Tapi kalau sebagai Rasul, nah dia sebagai teladan. Itu yang kita contohkan tadi. Rasul menegakkan sholat 5 waktu, ya kan? Berarti sebagai umatnya kita harus gimana, Pak? Iya, ittiba. Artinya harus mencontoh dan menteladani Rasul. Nanti dia. Nah, sedangkan sebagai manusia tadi, ya itu yang Allah nyatakan mislukum, sama seperti kita, ya. Sama seperti manusia kebanyakan, ya. Jadi apa yang menjadi kebutuhan hidup Rasul pada masa itu sama seperti yang dibutuhkan oleh para sahabat, ya. Sama seperti yang dibutuhkan baik orang-orang yang beriman bahkan orang-orang kafir pada masa itu, ya. Rasulullah butuh tunggangan untuk pergi kemana-mana, transportasi, ya kan? Rasulullah butuh berdagang, ya, untuk memenuhi nafkahnya. Bahkan digambarkan sebelum diangkat sebagai nabi, ya, Rasul itu sebagai apa profesinya, Pak? Ya, orang yang membawa barang dagangan Khadijah, ya. Kalau istilah sekarang agen marketingnya beliau lah. Ya. Jadi membawa barang dagangan dari Mekah ke Syam, ya kan? Itu bukan perdagangan kalau kita katakan dalam kebiasaan masyarakat kita, bukan dagang asongan, Pak. Bayangi dari Mekah ke Syam. Syam itu sekarang Irak atau Suriah lah. Perjalanan dari Mekah ke Suriah atau Mekah ke Irak, perjalanan berapa lama itu? Ya, memakan waktu berhari-hari kalau masa dulu. Jadi bukan dagang asongan beliau itu, bukan dagang eceran, ya. Jadi beliau membawa barang dagangan istrinya Khadijah yang terkenal sebagai saudagar kaya, ya. Kalau istilah sekarang pengusaha lah, ya. Jadi bisa kita ilustrasikan itu salah satu bentuk perniagaan yang sifatnya ekspor impor itu, ya. Karena lintas daerah, Pak, ya. Makanya beliau terkenal sebagai pedagang yang sukses, ya. Makanya istilah Arabnya tajir, ya. Tajir itu asal katanya tijarah, Pak. Tijarah itu perdagangan, sedangkan tajir itu orang yang berdagang, pengusahanya. Nah, sukses. Nah, itu mislukum, ya, sama seperti manusia kebanyakan pada masa itu, ya. Jadi beliau untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya bekerja mencari nafkah. Jadi bukan mentang-mentang karena beliau nabi langsung datang duit dari kamar, ya kan? Pasang lilin tengah malam, ya kan? Langsung keluar fulus, keluar dinar dirham, nggak ada. Rasulullah juga bekerja. Makanya kalau ada orang, Pak, ya, yang ingin dapat uang secara instan, berarti dia ngikut sunnah siapa nih? Tanpa bekerja, cuma balik-balik dadu misalkan, bolak-balik kartu bisa datangkan uang, berarti ngikuti sunnah siapa itu? Iya, sunnah setan lah, ya kan? Karena kalau sunnah Rasulnya itu berdagang, artinya berusaha, bekerja, Pak. Bahkan sampai Rasulullah itu menegaskan, ya, jika kalian mencari kayu bakar, ya kan, atau beberapa batang kayu ke hutan, kemudian kalian pikul dengan pundak kalian sendiri, lalu kalian pergi ke pasar, kalian jual, kemudian kalian mendapatkan beberapa dirham, maka itu jauh lebih baik daripada kalian meminta-minta atau mengemis, kata Nabi. Jadi Rasulullah mengajarkan kita supaya kita mandiri, Pak,
ya, dan memiliki mental yang kuat dalam menghadapi dinamika kehidupan. Enggak mental cengeng, ya. Kalau zaman sekarang kan enggak. Sikit-sikit ngemis, ya kan? Bahkan bukan hanya kalangan masyarakat bawah hari ini ngemis, Pak. Masyarakat atas pun, ya tengoklah para pejabat, ya kan? Kalau udah dapat anggaran itu, memang namanya proposal, ya kan? Ya. Anggaran sekian M misalkan, karena mental pengemis disunat, ya kan? Akhirnya yang sampai ke jalan aspal hanya beberapa ratus juta, padahal anggarannya besar misalkan. Nah itu. Jadi banyak hari ini yang menyimpang dan menyelisih dari sunnah Rasulullah. Nah ini yang mau kita pahami, ya. Nah kemudian yang berikutnya, jadi kalau kita lihat, ya, sisi Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah, maka mau tidak mau, suka tidak suka, apa yang dibuat dan dicontohkan oleh Nabi berdasarkan wahyu Allah itu harus kita ikuti, ya. Itu yang Allah nyatakan dalam Quran surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 21, bahwa kepribadian Nabi Muhammad sebagai Rasul itu adalah merupakan uswatun hasanah, artinya suri tauladan yang baik. Jadi sebagai patron, Pak, harus dicontoh dia. Artinya kalau Nabi melakukan sholat, kita contoh. Mau nggak mau kita harus ikut. Tapi kalau Nabi naik unta, iya, tidak perlu kita ikut, karena itu sisi manusianya. Baik, jadi tergambar, ya, Bapak Ibu. Jadi ada dua perbandingan yang dapat kita pahami, ya, dari kepribadian Nabi Muhammad SAW tadi berdasarkan dalil-dalil tadi. Jadi sisi yang pertama, bahwa Rasulullah itu memiliki pemikiran, yang mana pemikiran itu merupakan sifat manusiawinya Rasul, yang mana sifat manusiawinya itu juga sama seperti kebanyakan manusia pada umumnya. Nah sedangkan, ya, sisi Nabi Muhammad menerima wahyu, maka beliau itu adalah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang disampaikan, apa yang dilaksanakan, serta apa yang didakwakan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad berdasarkan wahyu tadi, maka itulah yang harus kita ikuti atau kita teladani. Karena Rasul merupakan uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Nah kita ambil salah satu contoh, Pak, supaya lebih tergambar dia. Mana konteksnya manusiawi, basyarun mislukum, mana konteksnya uswatun hasanah yang harus kita ikut. Salah satu contohnya ini. Apa nih Bapak Ibu? Ya baju gamis atau jubah. Nah ini kira-kira harus kita ikut atau gimana nih? Ya karena digambarkan kemana-mana Rasul pakai gamis, ya kan? Nah sunnah Rasul nggak ini? Baju terus, ya kan? Kalau Abu Lahab, Abu Jahal pakai baju apa, Bu? Pak? Apa pakai jas mereka? Belum ada jas dulu, ya kan? Atau pakai batik? Mana ada? Ya pakaiannya sama, Pak. Artinya sebagaimana pakaian masyarakat Arab lah pada umumnya, ya. Cuma pakaian mereka cenderung mencolok, ya, karena digambarkan menunjukkan kesombongannya. Karena dia merasa pembesar Quraisy, ya, dia berpakaian menunjukkan kehebatannya. Kalau Rasul sederhana, ya, tapi sama-sama baju terus, Pak, ya, kalau istilahnya baju gamis. Nah kalau ini dikatakan sunnah Rasul, lalu bagaimana dengan ini? Baju apa nih, Pak? Ya, baju koko plus sarung, ya kan? Makanya unik juga kita ada istilahnya baju koko, dibilang baju muslim, ya kan? Namanya udah koko, tapi dibilang baju muslim. Nah ini sunnah Rasul nggak ini, Bapak Ibu? Yang dua ini, bukan? Yang pertama, jadi yang mana namanya sunnah Rasul? Atau yang ini? Contoh ini, pakai jas tadi kan? Salah satu ustadz yang populer Zakir Naik, pakai ini, Pak.
ya kan? Pernah lihat? Beliau asal kemana-mana pakai ini, pakai jas, pakai kemeja, pakai celana, cuma agak gantung sini, cingkrang. Nah, jadi yang mana sunnah Rasul ini? Atau orang Eskimo, ya kan? Kalau pakai gamis di mana kira-kira? Di kutub sana. Jadilah, ya kan? Jadi patung. Berarti yang dimaksud sunnah Rasul yang gimana pakaian itu? Nah, ini yang mau kita pahami. Ya memang kalau kita baca hadis-hadis itu, ya Rasulullah biasa pakai gamis dia. Ya. Beliau senang gamis putih, nanti dia. Kadang pakai yang hijau, ya. Artinya warna-warna yang nggak norak lah. Nanti. Jangan gamis oranye ya. Karena ada juga sekarang pakai gamis oranye. Siapa biasa pakai itu, Pak? Ya kayak kaum biku, ya kan, biksu itu pakai gamis tuh, Pak. Cuma warna oranye dia, ya kan. Kalau tahanan KPK rompi oranye. Nah jadi nih, artinya pada dapat kita ambil catatan Bapak Ibu bahwa yang namanya sunnah Rasul itu berpakaian menutup aurat. Jadi bukan jenisnya, ya. Jadi dia mau gamis, mau pakai sarung, ya. Mau pakai teluk belanga, ya kan? Atau pakai ini baju apa namanya, Pak? Baju kodok ya? Pemadam kebakaran, ya kan? Baju bengkel lah. Jadi bukan jenisnya ya, yang dikatakan sunnah Rasul. Karena kan kita udah paham bahwa sunnah Rasul itu adalah aplikasi wahyu. Jadi pakaian yang dicontohkan Nabi sesuai dengan wahyu Allah. Apa wahyunya? Menutup aurat. Nanti dia. Karena kalau dikatakan tadi jubah atau gamis adalah sunnah Rasul yang harus kita ikuti, ternyata orang-orang Arab ya, termasuk Abu Jahal dan Abu Lahab ya, juga mengenakan pakaian yang sama, Pak. Ini. Cuma bedanya perilakunya ya. Walaupun mereka sama-sama pakai jubah, sama-sama pakai gamis, yang satu beriman, yang satu kafir. Jadi dari pemahaman ini kita juga dapat mengambil kesimpulan bahwa pakaian itu juga belum tentu, Pak, ya, menjadi tolak ukur kehidupan seseorang itu sesuai dengan sunnah Rasul atau tidak ya. Jadi ini contoh yang pertama, pakaian. Nah kemudian contoh yang kedua, naik unta, sunnah Rasul enggak? Karena Rasul asal kemana-mana naik unta, Pak. Makanya salah satu unta yang terkenal itu Al-Quswah, ya kan? Itu nama unta Nabi, ya kan? Gimana Bapak Ibu? Naik unta, sunnah Rasul enggak? Nah gimana kalau naik ini? Beda tipis saja naik Honda. Mana Pak? Yang mana yang dikatakan sunnah Rasul? Bu? Mana kira-kira Bu? Yang dimaksud sunnah Rasul? Kalau dari fenomena yang ini. Ya, jadi dapat kita ambil catatan. Yang dikatakan sunnah Rasul itu adalah ketika kita berkendara dengan benar dan tertib, Pak. Jadi bukan hasil curanmor, ya kan? Atau ugal-ugalan. Karena sunnah Rasul kalau beliau di jalan, ya teratur dia, nggak sesuka hatinya. Kalau sekarang kan enggak. Kalau orang udah di jalan merasa jalan nenek moyangnya, ya kan? Jadi sunnahnya itu ya berjalan itu sesuai dengan hak dan kewajibannya. Jadi Rasulullah nggak pernah ikut balapan liar, ya kan? Karena nggak sunnah Rasul itu. Jadi Rasulullah selalu menggunakan kendaraannya itu ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah. Nggak pernah dia bawa ke tempat maksiat. Nah itu sunnah Rasulnya begitu. Jadi bukan jenis kendaraannya ya Pak ya. Bukan berarti karena kita kemana-mana naik unta lantas dikatakan sunnah Rasul, tidak. Itu yang kita katakan tadi. Nah kemudian contoh yang berikutnya ini, nah, biasanya ibu-ibu yang agak sensitif nih. Poligami Bapak Ibu. Kira-kira sunnah Rasul nggak ini?
Kalau bapak-bapak di luar sana katanya sunnah, ya kan? Bahkan ada contohnya nih kan, istri lebih dari satu. Lalu bagaimana monogami? Sunnah Rasul nggak? Atau mana yang dikatakan sunnah Rasul? Ada yang bisa ngasih komentar, Bapak Ibu? Nah ternyata kalau kita lihat dalam sejarah, ya, berapa lama Rasul melakukan pernikahan yang sifatnya monogami? Ya hampir lebih 10 tahun Pak. Beliau monogami dengan Khadijah, ya. Sebelum beliau hijrah ke Yathrib atau ke Madinah, ya, disitulah Khadijah wafat, meninggal dunia. Artinya selama Khadijah belum meninggal, beliau masih dalam kondisi status monogami. Artinya istri beliau hanya satu. Okay. Setelah hijrah lah baru digambarkan. Beliau menikah dengan Aisyah, ya kan? Dan seterusnya. Bahkan digambarkan dengan, maaf katanya, ya, wanita-wanita yang ditinggalkan suaminya, yang banyak syahid dalam perang. Nanti dia. Jadi janda, ya kan? Di antara para sahabat itu. Dan itu kebanyakan janda tua Pak, ya kan? Dari sekian banyak istri Rasul, yang bahkan yang masih gadis cuma Aisyah digambarkan, ya kan? Artinya kalau memang mau ngikut sunnahnya lah, ya kan? Harusnya kalau ada bapak-bapak yang punya prinsip, oh saya mau nikah lebih dari satu, ya kan? Karena mengikuti sunnah, cari janda tua. Tapi zaman sekarang gimana? Janda kembang, ya kan? Nah, itu penyakitnya. Nah makanya dari dua fenomena ini, yang mau kita pahami yang mana dikatakan sunnah Rasul Bapak Ibu. Ini dia yang perlu jadi pedoman kita. Ya dapat kita ambil catatan ya, bahwa sunnah Rasul itu adalah berumah tangga dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Baik itu monogami ataupun poligami. Jadi bukan tentang jumlahnya Bapak Ibu ya, bukan tentang kuantitas. Akan tetapi tentang kualitasnya. Karena kalau yang namanya menikah lebih dari satu, ternyata itu juga sudah jadi tradisi bangsa Arab pada masa itu sebelum diutusnya Nabi. Artinya orang-orang Arab, Quraisy Bapak Ibu, para pembesar-pembesar Quraisy dulu, itu udah banyak istrinya, ya. Ya kayak contoh zaman sekarang lah, bupati, ya kan, punya istri simpanan, ya kan. Istrinya banyak. Jadi tergambar ya Bapak Ibu. Jadi bukan bicara jumlah. Artinya kalaupun ada orang yang ingin menikah lebih dari satu, nggak ada larangannya. Nggak boleh juga kita nafikan itu. Kalau memang secara ekonomi dia mampu, atau istrinya juga tidak keberatan, sebenarnya secara syariat itu tidak ada larangan. Artinya dihalalkan oleh Allah. Cuma yang mau kita pahami sebagai sunnahnya bukan jumlahnya. Ya. Artinya ketika kita punya satu pasangan, ya, seumur hidup sampai akhir hayat kita, namun rumah tangganya kita jalani dengan sakinah, mawaddah, warahmah, berarti kita sudah mengikuti sunnah Pak. Banyak pun istrinya, ya kan? Tapi kalau begaduh aja gimana? Istrinya 3 misalkan. Tapi akhirnya dia melarikan diri karena pening, ya kan? Ngurus belanja 3-3. Secara ekonomi nggak mampu, ya kan? Tapi kemauan tinggi. Nah, ini penyakit. Tergambar ya Bapak Ibu. Jadi letak sunnahnya itu adalah ketika kehidupan rumah tangga itu dijalani sesuai dengan ketentuan Allah. Nanti dia. Jadi kalau istrinya banyak, ya kan, tapi tidak ditunaikan hak dan kewajibannya, yaitu nggak jauh beda sama pembesar Quraisy dulu, ya kan? Mereka hanya menjadikan wanita-wanita itu sebagai pemuas nafsu mereka saja. Karena kalau kita menikah ini Bapak Ibu berumah tangga, kalau prinsipnya menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Allah itu berat. Karena berumah tangga ini bukan hanya sekedar memberikan nafkah secara lahiriah saja. Uang belanja misalkan, bukan.
tapi juga nafkah secara batin, kemudian bagaimana pendidikan agamanya, bagaimana kita menjamin pasangan dan anak keturunan kita itu bisa selamat dunia dan akhirat. Makanya Allah katakan ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, ya kan? Nah, jadi kalau prinsip ini kita tanamkan itu berat, Pak. Satu aja berat, nggak habis, ya kan? Nah, konon lagi banyak. Artinya semakin banyak tentu akan semakin banyak pertanggung jawabannya di hadapan Allah. Nah, makanya nih ya. Nah, kemudian contoh yang berikutnya. Jenggot, Pak. Sunda nggak? Ada yang berjenggot ini? Kayaknya cuma saya yang berjenggot. Atau ibu-ibu? Ibu-ibu nggak mungkin berjenggot, ya kan? Jadi kalau jenggot sunnah Rasul berarti ibu-ibu nggak nyunnah. Atau sebaliknya, ini, ya kan? Kalau ustadz ini dia jenggotnya panjang, kumisnya dicukur. Kalau ini sebaliknya, kumisnya yang panjang, jenggotnya nggak ada. Ada yang kenal ustadz ini, Pak? Ya, Idrus Ramli, ya kan? Yang dikenal Ustadz Aswaja lah, dari kalangan NU. Atau ini berkumis berjenggot. Bahkan yang lebih unik lagi, Buya Yahya, nggak ada kumis, nggak ada jenggot. Jadi gimana, Pak? Mana yang sunnah Rasul? Saya kira-kira Pak Saripudin, yang mana yang sunnah Rasul dari keempat ini? Belum tergambar? Yang mana? Pak Bos? Atau Pak Sarul? Yang mana sunnah Rasul, Pak? Ya. Bahkan memang ada sebagian etnis, ya, yang dia nggak bisa, Pak, tumbuh jenggot itu. Kayak orang-orang Chinese lah, ya kan? Itu agak susah tuh. Kalaupun ada, 1-2 lah, ya kan? Kayak Ustadz Felix Xiao, kan hanya berapa helai aja. Karena hormonnya begitu. Kalau orang Arab memang wajar dia lebat jenggotnya, ya kan? Termasuk Abu Jahal, ya kan? Lebat nggak jenggotnya, Pak? Ada. Nah, kita lanjut dulu. Pakai surban, sunnah Rasul nggak? Nah, bagaimana dengan yang ini? Ada yang kenal nih, Pak? Yang nomor 2? Ya, almarhum, ya kan? Beliau nggak pakai surban, pakai gutroh namanya. Ini salah satu contoh budaya orang Saudi, ya. Sampai ada yang bilang ini taplak meja, katanya. Ini gutroh, Pak. Dan ini ternyata lebih mahal dari sorban, Pak. Harganya ini gutroh ini bisa harganya 1 juta itu, 1 lembar itu. Kalau yang di pasaran yang murah-murahnya paling 100.000. Kalau yang aslinya itu 1 juta, paling murah 800.000. Atau pakai kopiah, peci lah, atau nggak pakai sama sekali. Siapa nih, Pak? Ya, bukan Petren ya, Ustadz Yusuf Mansur. Nah, mana yang dikatakan sunnah Rasul dari keempat ini, Pak? Apakah yang pakai sorban, pakai gutroh, pakai peci, atau terbuka sama sekali, nggak pakai apa-apa? Ada yang bisa ngasih tanggapan, ibu-ibu? Ya, kita sambil sharing aja, ya, supaya lebih terbuka, Pak. Gimana, Raffi? Mana dari keempat ini yang sunnah Rasul? Belum tergambar? Ya, baik ya. Jadi dapat kita ambil kesimpulan sebagai catatan, sunnah Rasul itu adalah berpenampilan secara sederhana, tidak norak ataupun menyerupai lawan jenis. Jadi itu, Pak. Jadi mau pakai sorban silakan, mau pakai gutroh silakan, pakai peci silakan. Yang penting jangan pakai jilbab kalau bapak-bapak. Itu dah menyelisih sunnah itu. Sebaliknya ibu-ibu malah pakai peci, ya kan? Udah bertentangan dengan sunnah Rasul itu. Jadi yang penting sederhanalah.
tidak norak ya. Bahkan dalam salah satu hadis dikatakan jangan syutroh ya. Jangan syuroh ya. Syuroh itu artinya kita ingin tampil beda ya. Kayak anak pang misalkan ya. Lain dari yang lain sih. Nah, itu gak sunnah itu. Atau zaman sekarang kan banyak mode-mode pakaian yang aneh-aneh Pak ya. Mode pakaian wanita kayak burung merak dia ya. Ada. Jadi kalau istri Rasul itu bahkan dalam beberapa riwayat digambarkan selalu berpakaian yang gelap dia ya. Jadi tidak hanya sekedar menutup aurat, tapi tidak juga dia bersifat transparan. Nah kalau sekarang banyak di kalangan muslimah kita yang terlanggar dia ya kan? Contohnya apa? Pakai kerudung juga ya kan? Tapi pakai celana jeans bawahnya. Jadi, kalau wanita itu dua pakaiannya Bapak Ibu. Yang pertama Allah sebut dengan istilah khimar, yang kedua Allah sebut dengan istilah jilbab. Itu dalilnya jelas ada di dalam Al-Quran. Nah khimar itu artinya penutup kepala. Asal katanya khomar. Makanya senada dia dengan istilah khomar. Khomar itu kan yang memabukkan. Artinya yang menutupi kepala, akal manusia. Tapi kalau khimar, pakaian yang menutup kepala atau istilahnya kerudung. Nah sedangkan jilbab, ya, apa itu Bapak Ibu? Ini maksud jilbab. Jilbab itu artinya baju kurung. Baju terus dia. Nah kalau hari ini data kebalik-balik di masyarakat kita ya kan. Yang dibilang jilbab mana? Kerudung. Ini khimar namanya. Kalau dalam bahasa Quran, penutup kepala. Tapi kalau jilbab itu gamis, baju kurung. Baju yang menutupi seluruh tubuhnya ya. Jadi tidak berbentuk. Ini termasuk khimarnya. Bahkan sampai ada salah satu hadis dinyatakan oleh Rasul di akhir zaman nanti, maaf katanya, ada manusia yang berpakaian tapi hakikatnya telanjang Pak. Kenapa? Karena dia bukan menutup aurat, tapi membungkus aurat, kayak lepat lah Pak, dibungkus ya kan, berbentuk. Jadi nggak tertutup dia, nggak terjaga auratnya. Nah ini banyak terjadi Pak ya. Di kalangan mahasiswa bahkan ya kan, mahasiswa muslim. Itu yang kita katakan tadi, pakai khimar juga penutup kepala atau kerudung ya kan? Tapi bawahnya pakai celana jeans ya kan. Nah ini yang harus menjadi kesadaran bagi kita bersama ya Bapak Ibu. Jadi intinya adalah sunnah Rasul itu bagaimana kita ya berpenampilan sebagaimana umumnya lah ya. Menutup aurat, sederhana ya, tidak norak ya. Dan tidak juga merupai lawan jenis ya. Nah kemudian contoh yang berikutnya, makan 3 jari. Sunnah Rasul enggak ini Bapak Ibu? Karena kan selama ini kan dalam salah satu riwayat pun digambarkan Rasulullah itu biasa makan 3 jari. Nah lalu bagaimana kalau makan ini? Bisa enggak? Makan mie sop 3 jari. Gimana kira-kira Bu? Atau makan bubur ayam lah. Kalau makan bubur ayam 3 jari, kira-kira kapan selesainya? Iya. Artinya tidak ada ketentuannya Pak. Jadi mau pakai 3 jari, mau pakai sendok, bahkan orang-orang Cina tuh pakai apa makan Pak? Sumpit. Enggak masalah sebenarnya. Karena yang menjadi sunnah Rasulnya di mana? Iya, makanannya halalan thayyibah, itu kata kuncinya Pak. Jadi bukan cara makannya itu. Jadi mau pakai 3 jari selatkan ya kan. Ya kalau makan nasi misalkan atau makan kurma, biasalah 3 jari ya kan. Tapi kalau makan yang lain, itu kita katakan tadi contohnya. Atau yang berikutnya, makan buah kurma. Nah, biasanya bulan Ramadan nih Pak, ya kan? Berbukalah dengan kurma, dengan yang manis. Kenapa? Karena sunnah Rasul. Ya, gimana Pak? Nah, gimana kalau makan ini? Ya, sunnah Rasul enggak? Iya, kita dapat mengambil catatan bahwa sunnah Rasul itu adalah mencari dan mengkonsumsi makanan yang halalan thayyibah. Jadi bukan ya bagaimana cara memakannya itu atau jenis makanannya Pak, enggak.
Ya karena di zaman Rasul biasa bukaan itu kurma, madu, ya kan. Cobalah kalau di zaman Rasul udah ada bakwan tauisi, ya kan. Mungkin seru juga Rasul, ya kan. Kalau kita kan itu biasa bukaan, apalagi ini dalam bulan Ramadan, ya kan. Kalau nggak tahu isi, risol, bakwan, mie, jarang ada kurma itu, karena kurma mahal, ya kan. Baik, tergambar ya Bapak Ibu ya, di mana letak sunnah. Jadi ini ya basarun mislukum. Itu kebiasaan Nabi. Ya. Kalau Nabi dulu makannya 3 jari, makan kurma, makan gandum, ya itu biasa, ya kan. Jadi tergantung konteks makanannya, ya. Jadi nggak semua makanan bisa kita gunakan cara 3 jari itu. Ya. Datang kita ke bakso Ahmad, ya kan. Karena fanatik, ya pakai 3 jari. Ditengok sama orang ini, bapak ini tinggal di mana nih? Agak aneh kan, agak unik cara makannya. Tergambar ya, Fauzan ya. Jadi mana sunnah Rasul, mana yang bukan sunnah Rasul. Baik, yang terakhir, siwak. Gimana Bapak Ibu? Sunnah Rasul nggak? Ya bahkan ada salah satu hadisnya itu. Laula an asyqa. Kalau sekiranya tidak memberatkan umatku, niscaya akan kusuruh mereka bersiwak setiap mau mulai wudu. Ya kan? Artinya kalau tidak memberatkan, Rasul menganjurkan untuk bersiwak. Nah, bagaimana dengan ini? Sunnah Rasul nggak? Sikat gigi pakai Pepsodent, apalagi sekarang udah ada Pepsodent herbal, ya kan? Dari siwak. Iya, jadi bukan jenisnya, Pak. Jadi sunnahnya itu yang menjaga kebersihan mulut itu. Jadi sederhananya Rasulullah mengajarkan kita, menganjurkan kita untuk menjaga bau mulut, ya kan? Membersihkan mulut, sunnahnya di situ. Jadi bukan bawa siwak kemana-mana. Artinya kalau kita pakai ini rutin, ya itu juga berarti sudah mengikuti sunnah, ya kan? Jangan tiap hari nggak pernah gosok gigi, ya kan? Nah, itu nggak sunnah Rasul itu. Rasul mencontohkan ya, artinya bagaimana kita menjaga pola hidup yang sehat dan bersih. Nah, itu dia intinya, Pak. Jadi bukan bawa siwaknya atau tidak. Karena yang namanya sikat gigi di zaman Nabi ya itu contohnya masih manual dia. Kalau sekarang kan udah banyak teknologinya. Nah ini dia. Baik, cukup jelas Bapak Ibu. Ini hanya beberapa contoh saja ya. Dan sebenarnya masih banyak contoh-contoh lain. Nah dari beberapa contoh perbandingan tadi, maka kita dapat mengambil sebagai sebuah kesimpulan ya, yakni yang terakhir sebagai penutup khulasah ya. Nah, apa kesimpulannya? Kita perhatikan firman Allah dalam Quran surah Ali Imran. Surah ketiga ayat 31. Mari kita perhatikan ayatnya Bapak Ibu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu, kata Allah. Nah artinya apa? Kalau dari sisi manusiawinya tadi, Bapak Ibu basyarunnya, ya, itu boleh kita contoh, juga boleh tidak. Ya. Kita ambil tadi contohnya Rasul pakai gamis, ya, silakan boleh-boleh saja dicontoh. Cuma tidak ada ketentuannya dari Allah harus diikuti. Karena yang mau diikuti itu adalah menutup auratnya. Jadi bukan jenis pakaiannya. Tapi kalau Rasulullah mencontohkan ajaran Allah itu, Rasul menegakkan sholat, Rasul menunaikan zakat, Rasul bersyahadat, Rasul berumah tangga dengan sakinah, mawaddah, warahmah, maka itulah yang harus diikuti. Fattabi'uni. Ini dia. Jadi jika kalian mengaku cinta kepada Allah, ya, artinya mau dengan ajaran Allah itu, ya contoh bagaimana kehidupan Rasul dalam menjalankan wahyu tadi.
Sehingga akhirnya kehidupan manusia itu kata Allah yuhibbukumullah. Dicintai oleh Allah, kemudian segala kesalahan atau dosa-dosanya diampuni. Jadi dapat kita ambil kesimpulan, yakni sunnah Rasul itu harus kita teladani, ya. Harus kita ittiba, mengikutinya. Kenapa? Karena sunnah Rasul itu sebagai role model, sebagai patron kita, Pak, di dalam menjalankan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi ini kesimpulan yang bisa kita ambil, ya. Jadi intinya kalau kita berbicara tentang sunnah Rasul, bicara tentang perilaku, watak, dan jalan hidup utusan Allah tadi berdasarkan wahyu, maka itu kita harus ittiba, harus kita ikuti, mau tidak mau, suka tidak suka. Nah, ini dia. Baik, sebelum kita tutup pertemuan kita, kira-kira ada yang ingin dipertanyakan atau masih kurang jelas, kita persilakan. Cukup jelas ya Bapak Ibu? Oke, baik, kalau tidak ada ya pertanyaan, untuk sementara kita cukupkan dulu pertemuan kita pada malam hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.